Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Kegiatannya pagi ini apa Pak? Kegiatannya hari ini saya sedang melaksanakan PPG. Melaksanakan PPG ya, pendidikan profesi guru ya Pak? Iya, Angkatan 2003. iya. Tahun 2003. Iya. Bapak kan sebagai guru mata pelajaran PPKN ya Pak? Juga Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang tentu banyak menangani masa-masa kesiswaan. Juga kesibukannya sebagai mahasiswa PPG, tentu Bapak punya waktu tidak untuk kita melakukan supervisi akademik. Insya Allah punya. Ya baik. Jadi begini Pak Wid ya, kali ini kita akan melakukan supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi di kelas, di mana Bapak akan melaksanakan tugas mengajar di kelas, mulai dari proses pendahuluan kegiatan itu sampai penutup. Kemudian setelah Bapak mengajar, itu juga akan ada pasca. Jadi supervisi ini yang kita lakukan itu ada 3 tahapan. Nah, kali ini kegiatan kita adalah pra supervisi. Nah, untuk itu Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. RPP-nya Pak sudah dibuat Pak? Alhamdulillah sudah ada. Jadi RPP-nya sudah dibuat. Baik ya. Baik, dari RPP yang Bapak buat, tujuan pembelajaran yang Bapak telah susun itu seperti apa Pak? Di tujuan pembelajaran saya itu salah satunya adalah bagaimana peserta didik dapat mengamati satu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, sebelumnya judul materi saya itu adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuannya seperti saya katakan bahwa dapat mengamati suatu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana peserta didik dapat menganalisis suatu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi, nah, dari tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh Bapak, aspek apa yang mau dikembangkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kan itu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap. Nah, aspek apa yang Bapak ingin kembangkan di dalam proses pembelajaran nanti? Ya, kalau aspeknya ada aspek pengetahuan, ada juga aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya ya di situ saya akan mungkin menampilkan satu PowerPoint, kemudian bisa saya tampilkan suatu video tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun aspek keterampilannya, di mana saya akan membagi satu kelompok, kemudian kelompok tersebut dapat menyajikan hasil-hasil yang sudah dianalisis. Gitu. Jadi aspek yang akan dikembangkan ini Pak Wid, itu ada aspek pengetahuan ya, di mana tadi di aspek pengetahuan itu Bapak akan menjelaskan materi melalui video-video pembelajaran sambil lewat itu ya. Kemudian juga untuk keterampilannya Bapak tadi akan menyajikan dalam bentuk pembagian kelompok, di mana masing-masing kelompok akan melakukan diskusi kira-kira seperti itu ya. Nah, terus Pak, apa strategi Bapak untuk mengembangkan aspek itu sehingga pemahaman siswa itu, pemahaman murid itu berkembang, artinya mereka lebih aktif lagi. Gimana Pak? Strategi saya kemungkinan saya akan
menampilkan suatu aplikasi Ya. aplikasi yang dimana aplikasi tersebut itu dapat memunculkan suatu ide yang dimana supaya aspek keterampilannya itu muncul. Misalnya aplikasi tersebut itu aplikasi yang menunjukkan suatu keterampilan kelompoknya yang bisa yang bisa digunakan, yang bisa beraktivitas yang sesuai dengan keinginan siswa. Oh iya. Jadi itu aplikasinya apa Pak? Aplikasi apa itu? Aplikasi yang saya pakai ini aplikasi Wheel of Knives. Jadi bentuknya seperti roller. Dan situ akan menunjukkan jarum-jarum kelompok. Jadi aplikasi itu digunakan untuk menentukan siapa yang akan presentasi ya. Iya. Aplikasi itu bagus Pak. Insya Allah nanti saya coba lihat. Nah, sampai di sini Pak, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan sebelum Bapak masuk mengajar di kelas. Salat ya. Oh, tidak ada. Jadi untuk ini Pak, observasi ini yang terpenting Bapak diharapkan dalam pelaksanaannya nanti itu betul-betul menampilkan aspek-aspek yang Bapak tadi jelaskan, aspek pengetahuannya betul-betul dieksplor ya, kepada siswa sehingga siswa itu lebih aktif, lebih aktif untuk belajar, kemudian lebih banyak mencari konten-kontennya, video-videonya, sehingga anak-anak lebih banyak mengetahui materi-materi yang kita sajikan. Nah, kemudian selanjutnya saya tanyakan lagi Pak, kapan ini pelaksanaannya Pak untuk proses pembelajaran di kelas? Insyaallah besok. Besok? Iya. Ya, kalau begitu Pak, insyaallah besok kita sama-sama, insyaallah juga saya hadir untuk melakukan observasi pada Bapak. Jadi harapannya kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan itu. Insyaallah, saya kira itu cukup Pak. Iya, terima kasih. Silakan kita. Oke. Karena itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya. Mana ketua kelasnya? Nah, coba siapkan dulu. Hidup siap, berdiri. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Silakan bimbing doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini saya melihat daripada perapian anak-anak luar biasa sekali pada saat disiapkan tadi. Kemudian pada saat saya masuk kebersihan ruangannya, alhamdulillah sudah bersih. Jadi tentunya hari ini kesiapan belajarnya sudah dipersiapkan. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah. Sudah? Sudah. Semangat? Semangat. Semangatnya? Semangat. Coba kalau semangat alangkah baiknya coba kita tunjukkan semangatnya yang luar biasa. Coba berdiri. Ya, berdiri. Coba berdiri. Ya. Biasanya kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Nah, nanti ikuti arahnya Pak Guru ya. Tepuk semangat, tepuk 2 kali, kemudian lagi tepuk 2 kali, kemudian
Tiga kali lagi sebut di akhir katanya ngat. Jadi kita gabung lagi baru semangat. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Coba 1, 2, 3. Ya, semangat ya. Oke, silakan duduk. Ya duduk ya. Oke, ya seperti materi yang lalu kita sudah pernah jelaskan tentang memaknai satu peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah lanjutan daripada materi kita hari ini, di mana tentang suatu proses ya, proses peraturan perundang-undangan. Jadi karena kita merupakan materi dengan satu proses bagaimana proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangannya, maka alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, bisa ya? Ada yang bisa dijen? Ada yang bisa dijen? Ya, coba kejapannya ya, yang dijen. Ya, silakan berdiri anak-anak sekalian. Kita menyanyi lagu. Iya, dirjennya anak. Coba kerja kelasnya. Ya sini. Nanti dipandu oleh kerja kelasnya. Semangat dong. Tadi kan sudah semangat, coba. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, silakan. Iya, anak-anak sekalian. Jadi ini kita lanjut tentang kita. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Masih ingat materi yang lalu? Masih ingat? Apa? Coba angkat tangan. Masih ingat materi yang lalu? Masih Ya, apa ya? memakai peraturan perundang-undangan. Iya, memaknai peraturan Iya, kalau memang masih ingat tentang materi memaknai peraturan perundang-undangan yang minggu lalu kita pertemuan, masih ingat juga nggak? Apa sih itu peraturan perundang-undangan yang nomor 12 tahun 2011? Ya, tentang tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Ya, coba ada yang bisa? Oh ya, Iman, coba. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Iya, ya betul.
dengan undang-undang tadi tentang peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Dia sifatnya adalah peraturan yang sekarang mengikat juga. Ya, oke. Bagaimana dengan jenis dan hierarkinya? Kalian masih ingat jenis dan hierarki undang-undang nomor 12? Ya coba. Wisda, ya Wisda. Oke, Wisda. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan kabupaten, pembentukan atau pengaturan pemerintah undang-undang dasar. Iya, beri aplaus. Kita materi yang lalu yang kita sampaikan bahwa tentang jenis dan hierarki suatu peraturan perundang-undangan. Hanya ada Undang-Undang Dasar 1945, ada juga undang-undang atau Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada juga peraturan presiden, ya, dan lain-lainnya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, ya, saya coba munculkan gambarnya dulu ya. Kira-kira masih ingat ya yang ini? Ya, lihat ini, jelas? Jelas yang ini? Jelas. Yang di belakang, lihat? Ya. Kira-kira kalau dalam gambar ini materi yang lalu juga ya? Ya. Nah, materi apa lagi selain yang lalu ini kita bahas? Waktu di? Kelas 7. Ya, betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Luar biasa ingatannya. Materi di kelas 7. Tentang apa ini, Marvel? Tentang norma-norma. Iya, tentang ada satu norma-norma dan peraturan pemerintah yang dimana memuat suatu norma Hukum. norma itu salah satunya adalah norma hukum. Luar biasa. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya materi kita hari ini menunjukkan tentang suatu tujuan pembelajaran kita ya. Ya, kurang besar ya. Ya, bisa dilihat. Kemudian saya kasih besar layar dulu. Nah, ini, ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum saya bacakan, tentu kita lihat dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ya, di mana materi pembelajaran kita hari ini memaknai peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian submateri kita tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa dengan baik dan benar. Kedua, berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Kemudian keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Iya. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sehingga
sebentar saya akan putarkan satu videonya tentang bagaimana satu proses penyusunan satu peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian setelah kalian melihat suatu video di sini, maka kalian akan mengamati suatu video. Kemudian kalian catat hal-hal yang penting, utamanya kira-kira seperti apa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Catat hal-hal yang penting yang perlu ingin ditanyakan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, bentar ya. Jadi sebelum saya putarkan, jadi nanti sini saya jelaskan sedikit tentang Undang-Undang Dasar 45, salah satu proses di mana proses penyusunannya peraturan perundang-undangan didasari dari munculnya suatu aturan yang sangat penting, sangat mengikat, yaitu yang namanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu biasa disebut dengan satu konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah bagian daripada peraturan yang tertinggi dalam satu negara, peraturan yang secara tertulis dan segala peraturan yang paling tertinggi dalam satu negara dan yang lain adalah selain Undang-Undang Dasar 1945. Dalam membuat suatu peraturan, ya, dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka lebih rujuk daripada berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang di sini ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu sifatnya adalah mengikat setiap warga negara. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, kemudian hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, coba kita putar videonya, ya. Videonya dulu ya. Nanti diputar videonya ini, kemudian kalian amati videonya, kalian analisis, kemudian catat hal-hal yang penting yang membuat ketidakpemahaman kita. Silakan catat yang lebih banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sebentar kalian simpan pertanyaan, baru kita bentuk kelompok. Ya, kalau bentuk kelompok, baru saya bagikan lembar LKPD-nya untuk diisi. Ya, ulangi ya. Oh ya, ini pemutarnya yang kurang. Silakan diperhatikan ya, mendengar. Kita akan lihat berdasarkan data yang disebut oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 21 dan pasal 55 sampai 74. Semua rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR ataupun DPD. Dan RUU yang diajukan oleh Presiden itu disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali RUU anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti
serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR bukan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota di rapat paripurna berikutnya ini dirumuskan apakah semua RUU ini disetujui dengan perubahan atau dibawa untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui 12 RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat kedua. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang progres, pendapat fraksi, pendapat DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang mengikuti pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara besar yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk diumumkan pada paripurna dalam RUU atau undang-undang kalangan kami bersama dan diundangkan dalam lembaga negara Indonesia. Serta dalam 30 hari presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut bisa menjadi undang-undang dan juga wajib diundangkan. Nah, selanjutnya, apakah undang-undang bisa dibatalkan dan jika bisa, bagaimana prosesnya? Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 yang diterbitkan Presiden 2005, salah satu cara membatalkan undang-undang adalah melalui judicial review atau pengajuan hak uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah diajukan, ini prosedur pertama adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan hak keterkaitan berkas, maka dalam waktu 10 hari sejak ditetapkan ini berkas wajib dilengkapi. Lalu jika sudah lengkap, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan pada sidang 1 kecuali perkara perselisihan hasil pemilu akan ditetapkan jadwal sidangnya. Selanjutnya adalah para pihak berperkara ini kemudian diberitahu atau dipanggil dan jadwal sidang perkara tersebut diberikan kepada masyarakat. Nah, setelah itu di persidangan pemeriksaan yang dilakukan adalah mengikuti pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, DPR ataupun DPD, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pihak terkait, dan pemeriksaan rangkaian data, keterangan serta informasi lainnya. Iya, itulah tadi video tentang satu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kalian sudah simak, sudah amati, kemudian kalian sudah mencatat hal-hal yang terpenting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sebentar kalian akan tampilkan di depannya tentang catatan yang pertanyaan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, bagi kelompoknya. Ya, bagi kelompoknya. Sini akan bagi kelompok ya. Ini saya sambungkan untuk pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya ada petunjuk. Carilah nama Anda yang sesuai dengan nomor urut. Kemudian masing-masing nomor yang sama akan membentuk dalam satu kelompok. Ya, contoh nomor 1 ada Nada Madalena. Kedua, nomor 1 lagi ada Cin. Nomor 1 lagi ada Ica. Itu akan menggabung dalam satu kelompok. Sudah dilihat? Sudah? Ya, saya berikan waktu sampai 5 detik. Semua sudah lihat namanya, ambil bentuk kelompok. 1, 2, 3.
Ya, sudah. Nah, sekarang sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kalian bagikan lembar KPD-nya. Nanti di situ kalian cari menganalisis tentang proses-proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalian saya bagikan ya KPD-nya. Ya, silakan sudah di situ petunjuk pengisian. Kalian akan analisis suatu proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian sampai di proses penyusunan pembentukan di peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Ya, jadi ada 6 yang harus kalian 6 poin yang harus kalian analisis. Ya, silakan. Pembantu. Ya. Ya, oke anak-anak sekalian, sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Oke, alhamdulillah tepat waktu, sudah selesai. Nah, kemudian sekarang kita akan untuk memilih satu lembar keadilan, di mana kalau dalam penampilan kelompoknya nanti kita acak, ya kita acak. Supaya ada rasa keadilan kita dalam penampilan kelompok. Ya, sekarang kita tunjuk, ya. Jadi ini satu roller ya, jadi kita tunjuk. Ketika ini arah panah, di kelompok mana dia berhenti ini yang terputar, di kelompok mana maka itulah kata tampil. Paham ya? Oke, kita start. Ya, siapa dulu? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Dasar. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 sampai 3 dari jumlah anggota MPR, pasal 37 ayat 1. 2. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya, pasal 37 ayat 2. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 sampai 3 dari jumlah anggota MPR, pasal 37 ayat 3. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR, pasal 37 ayat 4. Sekian dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ada? Ada yang bertanya? Atau ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, iya. Ada?
Bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham? Sudah? Sudah paham? Oke, silakan kembali. Tidak. Oke. Selanjutnya. Ya, ya, ayo kamu pasti bisa. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan undang-undang. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah anggota MPR. Diajukan secara tertulis dan ditentukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk berubah beserta alasannya. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2-3 dari jumlah anggota MPR. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khususnya mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sekian hasil kerja kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Di mana kelompok lain? Tidak ada. Ada? Ada juga? Oke, berarti sudah paham? Sudah. Tentang proses penyusunannya? Sudah. Sudah, ya, balik ke tempat. Ya, beri lagi aplaus. Untuk sudah cukup ya, berarti sudah tampil semua ya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah tampil semua, lihat selanjutnya adalah saya dengan hasil diskusi kita kali ini bahwa dalam proses penyusunannya tentu bukan satu namanya proses ya, proses dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga tentu dalam proses itu memerlukan waktu, memerlukan yang namanya keterlibatan daripada satu lembaga-lembaga yang akan membuat satu peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga dalam pembelajaran kita hari ini kira-kira bagaimana sebelum saya tutup ini, dalam pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak yang masih ingat tentang bagaimana proses ya, bagaimana suatu proses perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah? Ada? Oh ya, marker coba. Salah satunya itu memakai seragam sekolah. Salah satunya adalah memakai seragam Sekolah. Itu salah satu perwujudan yang harus kita taati dalam peraturan di sekolah. Nah, bagaimana kalau dalam perwujudan peraturan di mana? Misalnya di masyarakat, apa kira-kira? Ada yang bisa? Acing ya, yang di luar. Melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Betul sekali. Beri aplaus lagi. Bagaimana kalau perwujudan untuk menaati peraturan perundang-undangan di negara kita? Ada? Coba anak kita. Membayar pajak tepat waktu. Iya, benar sekali. Membayar pajak pada tepat waktu. Oke, pembelajaran kita hari ini
Baiklah, kita refleksi ya. Kita refleksi. Ya. Kalian catat ya. Catat di bukunya saja, di buku tulisnya. Ya. Iya. Pertama, apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan dicatat. Kedua, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nanti itu kalian akan bacakan di sini hasil refleksi. Ya, mulai dari Wisda ya. Ya, silakan Wisda. Ya. Ya, silakan bacakan hasil refleksinya kita hari ini. Baru mulai. Nih, ya. Pertama, apa yang menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Jadi yang menarik dalam pembelajaran hari ini menurut saya itu Pak Guru menjelaskan dengan baik. Wow. Nah, kedua, apa yang akan kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya lebih banyak mengetahui tentang undang-undang. Wow. Iya. Yang ketiga, apa yang kalian rasakan atau kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya sangat senang. Oke. Iya, coba satu lagi. Ada? Lagi ya. Silakan. Apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Jadi Pak Guru menjelaskan dengan jelas Oke. dan mudah dipahami. Ya, beri aplaus. Kedua, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, apa yang kamu Mengetahui proses penyusunan perundang-undangan. kemudian ketiga, apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini? Oke, beri aplaus. Oke, selanjutnya Pak Guru akan berikan tugas. Ya, tugasnya adalah kalian di rumah, pulang di rumah kalian baca tentang sikap sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalian baca tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundangan. Itu yang saya berikan tugas. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dadah. Ya, tidak ada, sudah paham? Paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum saya ini nanti kerja kelas pimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita berpulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana senang dengan
sudah melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru kami, Pak Guru. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran seperti ini selalu ditingkatkan dan kita berikan aplaus kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Iya baik. Baru saja Pak, kita dan saya menyaksikan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 8B Pak ya. Iya. Saya kemudian ingin bincang-bincang lagi Pak terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ada yang namanya saja. Apa perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas yang kemudian Ada yang saya namanya Cesar. di belakang untuk melakukan observasi pada Bapak? Iya. Perasaan saya sebenarnya senang ya, senang pasti. Ya, Tapi ada rasa khawatirnya juga karena yang namanya disupervisi oleh teman, tentu ada rasa dan hidupnya juga, ya, seperti itu. seperti itu. Iya, iya. Biasa-biasa saja Pak ya. Iya. Nah, iya. Lazimnya kita manusia itu kalau dilakukan monitoring di supervisi itu fitrah Pak, ada rasa khawatir, rasa takut. Tapi sesungguhnya itu hal yang biasa Pak. Baik, dari apa yang saya saksikan, kemudian menurut Bapak dari rumusan RPP yang kemarin yang Bapak telah susun, kemudian pas Anda melaksanakan pembelajaran, apakah sudah berkesesuaian antara RPP yang susun dengan proses pelaksanaan menurut Bapak? Kalau kesesuaian RPP saya ya alhamdulillah sudah. Gitu ya. Nah, apa yang perlu Bapak kembangkan menurut Bapak pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Yang perlu saya kembangkan mungkin akan lebih mengaktifkan lagi pembelajaran keaktifan, pembelajaran siswa, Ya. hingga siswa tidak perlu lagi ada yang menonton, ada yang besuk, Ya. duduk atau baring, yang mungkin seperti itu. Jadi begini Pak Wid ya, saya menilai bahwa secara keseluruhan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas secara keseluruhan sudah baik Pak, sudah bagus. Apalagi saya melihat ada tadi aplikasi yang Bapak gunakan, itu apa namanya, wheel of roller ya, ada itu berputar, yang di situ merupakan satu inovasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, saya juga itu tertarik Pak. Nah, karena itu aplikasi itu Bapak sudah sering menggunakan atau baru kali ini waktu Bapak saya seperti itu? Saya sering menggunakan karena sudah 3 kali. Baik, kemudian ada catatan kecil yang saya dapatkan Pak dari apa yang saya lihat di observasi. Yang pertama Pak, pada saat proses diskusi anak-anak, ya, proses presentasi anak-anak itu kemudian mencoba menanyakan siapa yang ingin bertanya. Jadi kelompok itu mencoba meminta kepada teman kelompok lain untuk bertanya. Nah, saat meminta pertanyaan itu tidak ada yang menjawab. Nah, ini masukan saja Pak. Sebaiknya apa yang Bapak harus lakukan sehingga kemarin pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul dari siswa. Seharusnya langkah Bapak untuk kemudian
pertanyaan itu bisa muncul. Iya, langkah-langkah yang harus saya lakukan karena kemarin penampilan saya karena masih ada kekurangannya, saya akan melaksanakan suatu kolaborasi. Ya, strategi hari ini rencana ke depan adalah kolaborasi bersama dengan teman sejawat. Gitu. Iya, jadi karena di sini di sekolah kami ini ada beberapa orang yang pengembangan mengajarnya yang luar biasa, mungkin kita akan berkolaborasi. Baik, jadi masukan Pak. Jadi ketika ada siswa tidak ada yang bertanya, maka yang aktif itu kita guru. Jadi kita buat pertanyaan yang sederhana saja, untuk kemudian mengumpan siswa menjawab pertanyaan. Jadi ini kita sebagai guru, itu sebagai mediator, sebagai fasilitator. Nah itu yang harus Bapak untuk kemudian melakukan. Nah kemudian ada di dalam proses pembelajaran juga Pak, ada kurang lebih dua kali ya Bapak mengatakan kira-kira. Nah, kira-kira itu maksudnya Pak, itu itu Pak maksudnya apa Pak? Kalau kira-kira sebenarnya itu saya hanya mengumpan emosional siswa, apakah dia ingat atau tidak. Tapi sesungguhnya sebenarnya itu tidak perlu diungkapkan dalam pembelajaran. Tapi itu hanya kalimat yang keluar dari mulut saya. Jadi itu sebenarnya tujuannya hanya ingin mengumpan sebenarnya. Iya Pak, ini tadi ini 2 kali Pak kira-kira. Nah itu sebabnya kita guru Pak tidak boleh ya menyampaikan pengetahuan kepada murid atau siswa dengan kira-kira, karena masalahnya siswa itu sangat menghormati guru, sangat menghargai guru dan menjadikan guru sebagai dasar atau acuan atau sumber ilmu pengetahuan, sehingga kalau kemudian ada keraguan dengan kata-kata kira-kira, maka ini merasa siswa itu pengetahuan itu masih belum tentu benar ya. Jadi saran saya kira-kira itu dalam kegiatan pembelajaran tidak mesti hilang. Nah kemudian dari proses pembelajaran kemarin tadi ini apa rencana Bapak untuk mengembangkan keaktifan siswa yang dalam pembelajaran itu betul-betul proaktif Pak? Itu tadi yang saya katakan, rencana untuk berperan bahwa saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga pengembangan pembelajaran saya agar lebih maksimal lagi. Oh iya, jadi Bapak akan kolaborasi dengan teman sejawat Pak ya? Iya. Berarti silakan Bapak berhubungan atau berkolaborasi dengan teman sejawat dan teman sejawat untuk melakukan praktik baik pembelajaran di kelas. Nah itu bagus Pak. Nah kapan itu dilaksanakan itu Pak? Masa pelaksanaan dalam minggu depan sudah bisa kolaborasi. Terus kolaborasinya itu bentuknya praktik baik ya di kelas. Jadi Bapak bisa mengajar, kemudian teman juga ada server, akhirnya juga dengan Bapak mengajar, Bapak menjadi server. Itu bagus Pak, sehingga terjadi saling mengisi antara satu dengan yang lain. Nah kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi ini, menurut Bapak apa yang menjadi tantangan Bapak dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau tantangan saya, ya salah satunya itu yang membuat saya tertantang bagaimana saya membawakan satu materi melalui tujuan pembelajaran saya yang tercapai, kemudian sampai di akhir pembelajaran saya itu dapat terlaksana juga.
itu tantangan luar biasa juga yang saya lakukan. Ya, baik, oh gitu. Nah, kemudian juga saya lihat tadi Bapak mengajar itu di akhir pembelajaran ada bagian penutup itu ada refleksi. Iya. Ya, refleksi itu menurut Bapak refleksi itu Bapak berikan kepada siswa itu tujuannya apa, Pak? Tujuan saya itu memberikan refleksi kepada anak supaya dapat memahami sendiri bagaimana pembelajaran yang mereka dapatkan pada hari ini. Iya, apa motivasinya, apa kesenangan, apa mereka senang atau termotivasi dalam belajar. Itu yang saya lakukan, itu merefleksi kepada siswa. Oh iya, baik Pak. Jadi refleksinya tadi saya lihat langsung saja sama siswanya diminta untuk merefleksikan masing-masing siswa per orang. Nah, saya ada pengalaman juga saya Pak. Saya itu kalau saya mengajar Pak, saya gunakan itu aplikasi Padlet Pak. Ya, aplikasi Padlet atau Jamboard. Jadi aplikasi Jamboard itu Padlet itu bisa kita berikan kepada siswa melalui linknya, kemudian mereka mengisi berdasarkan pertanyaan yang kita sajikan seperti bagaimana perasaan anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran, apa yang mereka peroleh misalnya. Jadi situ di aplikasi itu kita bisa membuat pertanyaan dan mereka bisa menjawab langsung pertanyaan itu di aplikasi itu. Jadi salah satu inovasi juga Pak. Jadi apa bisa mencari aplikasi Padletnya ya dan kita download di apa namanya di aplikasi Play Store. Nah itu mungkin sebagai saran saja Pak. Nah yang terakhir ini Pak, saya ingin bincang lagi terkait dengan konservasi kita, baik pra, kemudian pada saat konservasi dan sekarang ini. Dari apa yang kita lakukan melalui diskusi seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang menjadi kesimpulan Bapak atau Bapak apa yang Anda dapatkan dari kegiatan kita? Yang saya dapatkan itu pertama adalah bimbingan yang luar biasa, kemudian motivasi luar biasa, banyak masukan dan saran yang Bapak berikan kepada saya, dan insya Allah itu saya akan evaluasi. Oke, baik. Wah, kalau begitu Pak, sama juga Pak ya. Jadi saya juga kalau dari Bapak ada hal-hal yang baru, saya juga senang Pak bertukar informasi, saling memberi masukan. Nah, saya kira ini cukup Pak pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak lebih semangat lagi, lebih bagus lagi, lebih inovatif lagi. Bagaimana memang siswa kita itu bisa berkualitas, siswa berkualitas, kemudian guru profesionalis, ya profesionalis. Jadi seperti itu harapan kita. Cukup saya akhiri dengan ucapan selamat bekerja Pak, semoga sukses sebagai wakasai kejuaraan dan semoga juga lulus Pak untuk bagiannya Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.